Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Anjrah Ariusanto di channel ini. Baik, kita akan mengupas preview pelatihan PAS Al-Kasau ya. Ini menjadi sebuah tanda tanya, banyak pertanyaan berkaitan dengan PAS Al-Kasau. Maka saya akan memberikan preview selaku saya yang memang termasuk ya pernah belajar di PAS Al-Kasau dan juga pernah berinteraksi langsung dengan Ustadz Haris rahimahullah sebagai founder dari PAS Al-Kasau. Baik, tanpa banyak cincong, kita akan review apa itu pelatihan PAS Al-Kasau. Stay tune di video ini. Oke, sahabat semua, pelatihan PAS Al-Kasau adalah pelatihan ya. Kalau menurut saya ya, dia adalah pelatihan gaya hidup sehat. Nah, jadi bukan sekedar bagaimana terapi pengobatan, tapi mindsetnya itu adalah mengajarkan kepada kita paradigma baru melihat kesehatan, paradigma baru melihat sebuah problem penyakit, dan problem solvingnya tentunya. Jadi bagaimana solusinya. Nah, apa saja yang teman-teman dapatkan ketika ikut pelatihan PAS Al-Kasau? Yang pertama, di sini sudah memberikan beberapa catatan ya. Yang pertama adalah kita tahu sejarah dari PAS Al-Kasau ya. Jadi bagaimana histori penemuannya, bagaimana yang tadinya itu hanya sebuah ilmu apa? Jadi sebuah ide lah, awal dari sebuah ide di mana Ustadz Haris rahimahullah ingin membantu ya, ingin turun tangan, jadi ingin memberikan kontribusi bagi problem yang dihadapi umat ya. Kita tahu di umat ada banyak nama-nama penyakit ya kan, yang sampai hari ini sebenarnya dia sudah dikasih obat, tapi kok minum obat seumur hidup, itu kan artinya ya obat itu tidak menyembuhkan ya, hanya meringankan gejala-gejalanya, tapi artinya tidak sembuh. Lalu ada misalnya pengobatan yang katanya mengobati tapi malah justru membuat penyakit lain, problem lain ya. Jadi beliau pengen, apa sih? Apakah mengobati seperti itu gitu. Jadi tidak mendapati suatu yang sifatnya tanda kutip tuntas gitu kan. Kan dalam hadis dikatakan bahwa likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Nah, kalau begini caranya berarti itu penyakit nggak ada obatnya dong. Maka bukan hadisnya yang salah, tapi sebagai manusia kita perlu ikhtiar untuk mencari sarana-sarana, mencari jalan-jalan yang itu halal. Nah, maka beliau riset ya, mengkaji, beliau belajar banyak literatur di bidang kesehatan ya, di jurnal-jurnal beliau baca, buku-buku kesehatan beliau baca, sampai akhirnya beliau mempelajari juga bagaimana sih konsep pengobatan dalam Islam ya, yang dikenal dengan Tibun Nabawi. Kemudian beliau juga mengkaji pengobatan-pengobatan yang sifatnya tradisional ya kan, sampai ada banyak ragam yang beliau pelajari dari dalam sampai luar negeri, karena beliau dulunya ada di Belanda ya 25 tahun, jadi beliau juga mempelajari yang sampai di Amerika Latin pengobatannya apa, misalnya di area sampai di pedalaman suku Indian beliau pernah cerita, beliau mempelajari di sana tuh pengobatan tradisionalnya seperti apa gitu. Sampai di Thailand, di banyak beberapa negara yang terkenal, di situ ada pengobatan tradisional apa, beliau datang mengkaji, melihat gitu. Bahkan beliau ke Rusia juga, ke banyak-banyak kota yang di situ terkenal ada ahli-ahli pengobatan. Beliau datangi, beliau belajar. Belajarnya tidak semudah yang kita bayangkan ya. Beliau misalnya ada orang yang ahli pengobatan, tidak, tolong saya belajar, nggak semuanya begitu guys. Tapi beliau sampai, kalau beliau cerita kepada kami, beliau datang bawa pasien gitu kan, sehingga beliau sambil mencermati. Tapi bukan nyontek ya, tapi mengambil inspirasi gimana sih pengobatannya. Itu sejarahnya. Jadi sejarah panjang sekitar 13-15 tahun. Kemudian beliau mengkristalisasi semua ilmu itu, beliau konsepkan, dan Masya Allah titik tolak yang luar biasa adalah ketika beliau membaca terjemah dari Al-Quran ya, beliau terinspirasi bahwasanya inilah alur pengobatan yang menurut beliau cocok untuk PAS Al-Kasau ya gitu. Lalu yang kedua, dalam pelatihan kita akan dipahamkan ya akidah, pemahaman akidah di bidang pengobatan, adab dan akhlak sebagai seorang pengobat muslim itu seperti apa. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis kan, bahwasanya semua penyakit itu ada obatnya ya kan. Kita diminta untuk berobat ya, tadawu wala tadawu biharumin, silahkan berobat tapi jangan berobat dengan barang-barang yang haram.
dengan cara-cara yang haram ya. Kita diingatkan di situ teman-teman, dalam pelatihan itu diingatkan supaya ya kita berobat, tapi jangan sampai kita berobat malah kita jatuh kepada kesyirikan misalnya. Naudzubillah, jatuh kepada syirikan, jatuh kepada kita memakan makanan yang haram gitu. Ya jangan sampai, Masya Allah, jangan sampai itu terjadi. Juga di situ sampaikan tentang adab sebagai seorang pengobat ya kan. Namanya pengobatan ya mengobati yang putri dengan putri, yang putra dengan putra ya, kecuali dengan kondisi yang sangat terpaksa. Terpaksa ini betul-betul terpaksa. Misalkan lawan jenis putra harus menterapi putri pun harus pakai kaos tangan ya kan. Kemudian harus ada mahram yang mendampingi ya. Itu adab-adab yang luar biasa ya. Adab-adab yang luar biasa sebagai seorang muslim, menjaga kehormatan lawan jenis misalnya, tidak membuka aurat misalnya dan sebagainya. Ini adab-adab Islami bagaimana terapis memberikan pengobatan, oke. Terutama juga berdoa tentunya kan, berdoa dan sebagainya. Ini dijelaskan. Lalu yang paling berkesan adalah bagaimana Ustadz Haris mengajarkan ya dalam pelatihan dan juga dilanjutkan oleh tim yang ada sekarang di pelatihan PAS Pusat, bahwa terapi itu tidak pernah menambah usia gitu kan. Ada kalanya pasien atau keluarga pasien datang, tolong dong bantu ini orang tua saya, gimana caranya biar tetap hidup. Nah ini kan repot gitu kan. Karena ya terapi itu adalah bagaimana upaya ikhtiar manusia ya, ikhtiar manusia. Allah lah semata yang memberikan kesembuhan. Tujuan kita memberikan terapi adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Contohnya pasien yang dia setiap hari harus minum 50 obat, 50 kapsul ya kan. Terus kemudian bagaimana sih kita membuat dia cukup minum 1 kapsul misalnya. Atau tidak usah minum kapsul tapi diganti dengan gerakan-gerakan pas ya, kayak jurus-jurus pas, olahraga pas, sehingga itu tidak perlu diminum lagi. Nah, ini kan kualitas hidupnya meningkat. Bayangkan setiap hari meminum 50 obat, stresnya kayak apa gitu. Apalagi setiap obat itu memiliki efek samping ke dalam badan yang nantinya ya kita tidak bisa prediksi setelah meminum obat itu kita maunya menghilangkan penyakit A, malah muncul penyakit B, efek samping D, yang semuanya itu nanti akhirnya Anda komplikasi misalnya. Itu kan suatu hal yang memang menjadi sebuah PR di zaman sekarang. Nah, PAZ Ustadz Haris itu berkontribusi di situ, dan sekali lagi terapi tidak pernah memanjangkan usia. Ketika memang ajal tiba ya mau diobat pakai apa, mau dibawa ke terapis manapun, kalau memang itu sudah ajalnya, ya tidak akan satu orang pun, tidak akan satu alat pun, tidak ada satu obat pun yang mampu menghalangi. Nah itu luar biasa ya kalau Ustadz Haris sampaikan. Baik, yang ketiga, dalam pelatihan itu akan dijelaskan tentang konsep PAZ. PAZ ini unik. Alih-alih pengobatan lain ya, kalau misalnya kita ada pasien datang ini diabetes misalnya, kan langsung googling tuh diabetes itu apa ya. Kayak saya dulu di pengobatan sebelum-sebelumnya ya, kita kan pakai mansabnya kalau ada penyakit apa ya tetap mau nggak mau kita langsung googling dulu, oh ini diabetes gini. Kalau di PAZ enggak. PAZ ini unik gitu, dia tuh punya cara pandang tersendiri, makanya disebut sebagai medical hacker. Jadi ngehack pemahaman yang selama ini ada di medis, dihack dengan pemahaman yang lebih sederhana, namun kita berikan solusinya, kita ikhtiarkan solusinya, dan luar biasa. Jadi ada konsep revolusioner dalam PAS itu penyakit itu cuma kendor, kenceng, melintir, atau kombinasinya gitu. Jadi kita tidak katakan bahwasannya di PAZ itu kita menyembuhkan penyakit diabetes. Enggak. Kita akan periksa seseorang. Dia datang dengan keluhan medis diabetes, ya kan? Lalu kita periksa, oh ini sebenarnya hanya karena badannya terlalu kenceng sehingga kita meyakini efek di organnya nanti jadi terganggu. Kan kalau kita bayangkanlah ya, kalau tubuh kita itu adalah sebuah, ini misalnya gini aja, mobil di dalamnya ada mesin diesel. Nah, mesin diesel ini kan terus berdetak, bergerak ya, gitu kan. Tapi ada baut yang itu kendor, maka lama-kelamaan ini dieselnya akan merusak area cap mesinnya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tubuh kita kalau terlalu kenceng misalnya ini, tapi terlalu kenceng mesinnya juga tidak bisa bergerak karena kaku sekali, itu pun juga akan merusak badan. Kekencengan, kekendoran badan terlalu kendor. Kita lihat ada orang sholat sampai bungkuk kayak gitu, badannya kayak melengkung gitu kan. Wah itu kendor sekali misalnya gitu. Atau memang nggak ada tenaga, nggak ada energi, itu kekendoran misalnya. Ya kita perbaiki. Walaupun itu di medis mungkin namanya jantung bocor lah. Wah ini orangnya masalah gangguan depresi lah. Atau ini misalnya dia ada keluhan apa-apa yang nama-namanya gitu, bisa jadi banyak sekali. Tapi di tempat PAZ itu uniknya, ini kekencangan aja badannya. Begitu dibetulin, bismillah sembuh. Jantung misalnya, jantung macam-macam namanya, tapi biasanya wah
Ini orangnya misalnya hanya karena salah langkah, setiap hari melangkahnya tuh salah. Coba kakinya yang biasanya kanan kiri, sekarang melangkahnya di kiri dulu, kiri. Wah, itu alhamdulillah juga sembuh gitu kan. Maka definisi yang selama ini ada di Google menjadi tidak penting gitu loh. Atau ya sekedar referensi saja, tapi nanti ketika masuk dari PAZ, maka tidak ada istilahnya apakah hepatitis bisa disembuhkan dengan PAS, ya kita tidak tahu. Karena bagi kita nama-nama tersebut sudah kita hapus gitu kan. Sudah kita hapus, ya bukan berarti kita tidak menghargai penelitian ya, tapi ini kan paradigma saja. Seseorang bisa selera saja dalam memaknai sebuah problematika gitu kan. Seseorang bisa mengatakan hepatitis adalah penyakit karena virus, bagi PAZ ini penyakit karena misalnya badannya melintir saja, ya badannya melintir. Jadi ini badan itu melintir sehingga mungkin area yang berhubung dengan liver lah, dengan banyak organ itu terganggu. Maka kita balikin pelintiran, badannya tidak terpelintir, organ tidak terpelintir, dia akan sehat kembali apapun nama penyakitnya gitu kan. Lalu yang keempat, kita akan diberikan kaidah-kaidah bagaimana sih cara pemeriksaan penyakit melalui PAZ itu. Jadi PAS ini ada kaidah-kaidah pemeriksaan. Nanti orang akan diperiksa secara pertama, wawancara dulu lah, diwawancara apa keluhannya. Jadi kita akan bicara apa keluhannya gitu, bukan apa nama penyakitnya gitu. Keluhannya apa? Ini penyakit saya hipertensi, keluhannya saya susah tidur, bagian punggung sini sering sakit dan sebagainya. Ya udah kita selesai keluhan-keluhannya aja. Jadi PAZ tidak mengklaim bisa mengobati misalnya kolesterol, kita tidak mengklaim itu. Tapi dari PAZ itu yang saya pelajari adalah dia itu keluhannya apa, ya udah diselesaikan. Ya, misal seseorang mendapatkan bahasa non pasnya, kita nggak pakai bahasa non pas saja ya, itu udah diabetes misalnya. Keluhannya apa? Gampang lemes, dia tidak bisa performa di ranjang, tidak bisa gitu kan. Ya sudah, kita perbaiki fokus ya. Ternyata performa ranjangnya sudah bisa naik, badannya sudah tidak sakit, angka gula mau berapapun ya nggak masalah kan, yang penting semua fungsi sudah berjalan dengan baik ya. Dan kita juga dipelajari kaidah pemeriksaan PAZ dari wawancara, pemeriksaan fisik secara visual, ini orangnya seperti apa sih gitu kan. Kita sudah punya template orang ini tipe C, orang ini tipe S, orang ini tipe L, ada banyak tipe-tipe ya. Yang itu sudah Ustadz Haris susun, sudah berikan arahan-arahan, nanti kalau tipe ini diginiin, yang tipe ini diginiin, yang tipe ini diginiin, sudah ada metodologinya dalam PAZ. Lalu periksa juga misal dari sisi area pubis, ternyata area pubis itu juga menyimpan ilmu yang luar biasa. Dan ini Ustadz Haris pertama kali saya tahu adalah dari Ustadz Haris, bahwa ternyata dengan pemeriksaan area pubis misalnya kita bisa mengetahui ini penyakit seperti apa gitu. Lalu ada pemeriksaan titik sentuh ya, titik sini di lipatan telunjuk dan jempol ini gitu kan. Kemudian diperiksa seluruh badan, ada kayak medical check up-nya gitu loh, kayak ada pemeriksaan lengkapnya. Nanti kita bisa menyatakan problem Anda di sebelah kanan, problem Anda di sebelah kiri, problem Anda melintir kanan, problem Anda melintir kiri. Apapun penyakitnya kita udah nggak peduli, tapi kita pakai pemeriksaan sendiri gitu ya. Lalu dikenalkan juga tentang kaidah jurus SOP PAZ. Bapak Ibu mungkin sudah menonton di YouTube-nya PAZ, jurusnya begini dan begitu. Wah, cuma sit up saja. Tapi Bapak Ibu, salah SOP bisa tambah parah itu penyakit. Salah penerapan efek terapeutik yang diharapkan dari sebuah jurus itu tidak begitu terasa. Maka kan diajarkan, ini begini, posisi yang miring begini, yang kencang adalah sebelah kini, yang dipegang adalah seperti ini, yang dilipat adalah kaki ini, yang dimajukan adalah kaki ini. Itu dijelaskan dalam kaidah SOP PAZ. Yang tidak boleh begini, yang salah bagian begini, itu dijelaskan di kelas. Termasuk juga di dalam modul-modulnya. Yang keenam ya, kita diajarkan tentang bagaimana mengevaluasi. Evaluasi bentuknya bagaimana follow up ya. Apakah seseorang diterapi jadi semakin baik atau semakin buruk? Bagaimana tingkat perkembangan terapinya? Terus bagaimana cara kita mengecek before sama afternya itu terjadi seperti apa gitu kan? Itu kan diajarkan. Karena apa? Di terapi apapun sebenarnya itu butuh yang namanya evaluasi. Bahkan kalau kita ke medis misalnya, kadang kita berikan obat A gitu kan, kita kan diminta kontrol balik. Nah, kita kan ditanya bagaimana progresnya gitu kan. Maka di pengobatan yang lain juga kan begitu. Tidak ada istilahnya satu kali pengobatan sembuh, udah nggak usah kontrol lagi. Ya mungkin itu yang lain lah. Tapi kalau keumumannya tetap yang namanya pengobatan akan dievaluasi.
Jadi para pastrooper diberikan form ya, diberikan form. Ini formnya untuk dia kalau tata laksana pastrooper yang SOP ya gitu kan. Itu ini pasiennya keluhannya ibu ini usia ini dan sebagainya, itu ada formnya, dibekali form untuk melakukan analisa. Dan itu juga sebagai untuk nanti ketika evaluasi untuk follow up. Jadi konsepnya hari ini terapi misalnya, nanti seminggu lagi datang kita evaluasi. Atau bisa dalam 1-2 kali 24 jam bisa ditanyakan lagi apakah progres seperti apa, apakah timbul pusing atau sudah lebih enakan. Kadang jarem ya, jarem itu kayak orang tuh tidak pernah olahraga tiba-tiba diminta olahraga, itu kan kayak otot-ototnya kayak agak ketarik. Karena PAZ ini kan basisnya adalah jurus atau gerakan ya. Kadang terjadi itu kalau kayak gitu cuma dikasih minyak gosok atau apa, nanti juga akan hilang sendiri kalau jarem. Tapi kalau misal Pak ini setelah pulang kok tambah nyeri gitu kan misalnya, oh ya dicek ulang saja gitu kan, dicek ulang saja, kita evaluasi lagi. Yang ketujuh, kita juga dalam PAZ itu bersyukurnya kita jadi punya komunitas baru gitu loh. Komunitas baru yang punya perspektif pandang baru, bagaimana bisa sehat tanpa obat, tanpa kita minum obat, bahkan minum herba ya. Tapi sekali lagi PAZ bukan memusuhi herba, bukan memusuhi obat ya, tapi PAZ meyakini begini. Dalam pelatihan diajarkan ada konsep pengobatan itu input, sistem, output ya. Input itu adalah PAZ itu di area sistem, pembenahan rangka, pembenahan tulang belakang gitu. Tetap butuh input, makanan yang bergizi. Input terbaik itu madu ya, sebagaimana jelas dalam Al-Quran itu input terbaik adalah madu, misalnya habatus sauda, zaitun, atau herbal-herbal yang memang mendukung betul-betul diagnosa terapi menurut PAZ itu adalah input. Sistem ya pembenahan ini, rangka. Jadi contohnya lah, misalnya seseorang itu badannya terlalu bungkuk sehingga ini area dada sama punggung menekan perut gitu kan. Itu mau minum obat apapun ya nanti tetap sering nyeri di perutnya, harus bagaimana dibuat lebih tegak. Jadi merubah pola duduk, merubah pola tidur, kemudian olahraganya apa itu juga dirubah. Contoh badannya agak melintir sehingga jantung rasa sering ketarik, ya sudah jangan olahraga itu lagi. Misal tenis, badminton yang membuat dia semacam itu ya. Tapi kami tidak mengatakan olahraga badminton tenis selalu membuat masalah jantung ya, tapi artinya ada pasien yang mengeluh ya. Tapi kita pelajari ternyata olahraganya adalah badminton, golf, atau olahraganya cuma miringnya searah terus gitu loh. Atau sepak bola tapi dia cenderungnya di area kiri terus misalnya. Itu misalnya kok jadi hernia misalnya gitu kan. Itu ya kita mau tidak mau diajarkan dalam ilmu PAZ itu supaya merubah pola-polanya gitu. Merubah pola kehidupannya. Duduk yang tadinya biasanya bungkuk ya dilatih untuk tegak gitu kan. Yang biasanya delosor ke bawah semacam ini ya diupayakan supaya tegak gitu. Jadi komprehensif lah kita dalam menterapinya. Nah kita punya komunitas untuk saling sharing ya. Kita bisa diskusi ya, komunitas alumni lah namanya pasti ya. Perkumpulan Pastrooper Indonesia sudah banyak di beberapa kota, tapi belum semua kota di Indonesia. Menunggu Bapak Ibu belajar untuk bagaimana mensyiarkan PAZ untuk membantu lebih banyak orang yang sakit dengan perspektif baru di bidang kesehatan. Dan komunitas ini juga secara periodik ya, tidak setiap bulan tapi secara periodik itu kadang ada kopdarnya, sehingga kalau kita Bapak Ibu menghadapi problem bisa diskusi dengan sesama teman gitu kan. Nah itu yang mungkin dirasakan. Dan juga ada grup telegramnya, dan juga kadang ada update-update live streamingnya, dan juga ada pengajiannya. Jadi ya kita ngepas, kita juga harus belajar ngaji gitu kan. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan teman-teman semua tentang preview pelatihan PAZ. Insya Allah lah, jadi kemanfaatannya ketika kita pulang kita tahu problem paling nggak yang ada di diri kita. Kalau kadang sih ada juga yang belum paham, kalau belum paham ya tinggal bertanya kepada yang senior gitu kan. Sekarang alhamdulillah seniornya ada sekitar banyak lah, karena sudah ada 8.000 lebih member untuk detik ini kami sampaikan yang itu. Atau juga main ke kantor pusatnya ya kan, juga bisa bertanya di kantor pusatnya, ada beberapa terapis-terapis yang cukup senior di situ untuk bisa bertanya. Atau di banyak kota itu sudah ada pasien terapis-terapis yang sudah 2.000 pasien, 3.000 pasien, sudah banyak yang memiliki pengalaman dalam ilmu PAZ. Kemanfaatan yang jelas ya alhamdulillah ya, untuk keluarga, untuk diri, untuk keluarga, paling tidak itu. Kalaupun nanti kemudian bisa membantu umat lebih banyak ya alhamdulillah gitu. Terima kasih, semoga memberikan pencerahan bagi yang bertanya, dan juga bisa apa ya, nanti bisa Bapak Ibu belajar di PAZ lah, belajar di PAZ, karena betul-betul kita harus di momen, apalagi momen seperti ini, belajar ilmu kesehatan itu sangat-sangat penting ya, sebagai bekal kita, anak-anak kita ataupun keluarga kita.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.